Rusia menjadi salah satu negara dengan kepemilikan senjata nuklir terbanyak di dunia, selain tentunya Amerika Serikat. Tak heran, mengingat kekuatan nuklir Rusia sudah terbangun sejak Perang Dingin yang mereka alami melawan AS. Saat itu, Rusia masih tergabung dalam Uni Soviet, melakukan pembuatan senjata nuklir secara gila-gilaan. Nah, kira-kira kenapa ya waktu itu Uni Soviet menganggap nuklir sangat berharga? Dan apakah Rusia masih melakukan hal yang sama? Di video ini kita akan membahas soal doktrin nuklir di era Uni Soviet dan Rusia, serta perkembangan senjata termutakhir dari negeri beruang merah. Berbicara soal doktrin nuklir atau prinsip penggunaan energi nuklir di era Uni Soviet, tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari situasi Perang Dingin yang mereka alami melawan Amerika Serikat. Uni Soviet dan Amerika, meski tak pernah berperang secara langsung, tetapi kedua negara itu saling mengembangkan postur militer satu sama lain. Salah satu yang berkembang signifikan adalah soal senjata nuklir. Seorang spesialis dalam kebijakan senjata nuklir, Amy F. Wolf, dalam artikelnya diterbitkan pada April 2022 menjelaskan, bagi Uni Soviet, nuklir tidak hanya dipandang sebagai sebuah senjata, tapi juga berfungsi sebagai alat diplomasi mereka di dunia internasional. Di mata Uni Soviet, nuklir adalah senjata untuk kepentingan militer maupun politik. Semakin kuat dan banyak nuklir yang dimiliki oleh Uni Soviet, maka makin kuat juga diplomasi mereka di dunia internasional. Selain itu, negara komunis tersebut juga menganggap senjata nuklir sebagai elemen penting untuk memenangi perang. Namun, doktrin nuklir Soviet mulai berubah sejak perundingan pengendalian senjata usai krisis Kuba pada tahun 1962. Selama dekade 1960-an, baik Uni Soviet dan Amerika Serikat mengakui konsep yang disebut Mutually Assured Destruction atau MAD. Intinya, konsep ini berarti situasi ketika kedua belah pihak punya kemampuan berimbang ketika terjadi perang nuklir habis-habisan. Nah, hal ini membuat keduanya harus berpikir berulang kali sebelum menyerang musuh dengan nuklir, karena lawan mereka juga punya kemampuan melakukan serangan balasan yang sama baiknya. Situasi ini lalu membawa kedua negara menandatangani Perjanjian Rudal Anti Balistik atau ABM pada tahun 1972. Berdasarkan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk tidak memulai serangan nuklir pertama. Meski sudah berjanji tidak akan menggunakan senjata nuklir, nyatanya Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya di NATO masih menaruh kecurigaan terhadap Soviet. Ada banyak analis dari negeri Paman Sam khawatir Soviet akan melancarkan serangan tiba-tiba terhadap negara mereka, bahkan ketika tidak ada konflik apapun di Eropa. Beberapa analis lain percaya Soviet masih mungkin melakukan serangan nuklir pertama terhadap Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1982, Sekretaris Jenderal Soviet Leonid Brezhnev secara resmi mengumumkan kalau Uni Soviet tidak akan menjadi negara pertama yang menggunakan nuklir dalam suatu konflik. Tentara Soviet berharap konflik di Eropa tetap menggunakan senjata konvensional dan bukan nuklir. Keengganan Soviet terhadap nuklir makin terasa ketika musibah kecelakaan yang menimpa pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl serta di masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Itu tadi merupakan doktrin nuklir di era Uni Soviet. Bagaimana dengan Rusia? Secara umum, Rusia berkali-kali mengubah doktrin mereka soal nuklir. Di awal hadirnya Rusia alias sesaat setelah keruntuhan Uni Soviet, mereka secara eksplisit menolak janji Soviet untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Hal ini disebabkan lemahnya persenjataan konvensional Rusia kala itu. Dalam konsep keamanan nasional diterbitkan pada tahun 1997, Rusia memperbolehkan penggunaan senjata nuklir jika ada ancaman yang datang terhadap negara mereka. Lalu pada doktrin militer tahun 2000, skala ini diperluas menjadi tak hanya ancaman bagi Rusia, tapi juga terhadap sekutu-sekutu mereka. Di tahun 2009, Ketua Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev
mengisyaratkan kalau Rusia punya pilihan untuk menggunakan nuklir bahkan ketika musuh hanya menggunakan senjata konvensional. Hal ini bisa kita lihat pada doktrin militer Rusia di tahun 2010. Tetapi masuki tahun 2020, Rusia mulai bersikap defensif. Hal ini bisa kita lihat pada dokumen mereka yang berjudul Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Negara Federasi Rusia mengenai pencegahan nuklir. Dalam dokumen itu, Rusia memastikan penggunaan nuklir mereka hanya untuk tujuan defensif dan bukan ofensif. Tetapi beberapa analis menilai Rusia mungkin akan mengancam menggunakan nuklir sebagai cara untuk mencegah konflik yang dapat mengancam eksistensi negara mereka. Di lain sisi, Rusia sendiri telah mengembangkan berbagai senjata termutakhir yang beberapa di antaranya dapat dipasangi nuklir. Senjata pertama yang menjadi andalan Rusia di era Vladimir Putin adalah rudal balistik RS-28 Sarmat atau pihak barat menjulukinya sebagai Satan II. Rudal balistik atau ICBM Sarmat merupakan perkembangan dari rudal Satan I. Sarmat memiliki bobot 220 ton, 6 kali lebih berat dari ICBM terkuat yang dimiliki Amerika Serikat saat ini, yakni Minuteman III. Sarmat mampu dipasangi huldak nuklir hingga 10 ton dengan perkiraan kekuatan mencapai 500 kali bom atom Hiroshima. Selain rudal Sarmat, Rusia juga sedang mengintensifkan produksi rudal Kinzhal. Rudal Kinzhal atau yang berarti belati merupakan salah satu senjata dengan presisi tinggi, sangat berbahaya, dan mampu membawa huldak nuklir. Rudal ini memiliki panjang 8 meter, diameter 1 meter, dan berat sekitar 4.300 kg. Rudal Kinzhal bisa terbang dengan kecepatan 10 kali lipat kecepatan suara atau sekitar 12.350 km per jam. Selain itu, Presiden Putin juga menaikkan status waspada senjata nuklir serta melakukan beberapa latihan militer strategis.